Halo guys, selamat datang kembali di channel Samsu Hendra Kusuma. Kali ini saya akan berbagi trik dan tips. Itu pengalaman sih, sebenarnya pengalaman yang menyedihkan ya. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya juga sih. Karena kan zaman sekarang kan rata-rata untuk pelek motor itu menggunakan pelek palang ya, atau pelek racing ya. Otomatis kita akan menggunakan ban tubeless juga. Tapi nggak semua pelek palang itu menggunakan mekanisme pentil untuk khusus ban tubeless. Nanti akan saya jelaskan di video seperti apa. Nah, ini ceritanya gara-gara sudah 2 tahun saya menggunakan ban tubeless. Nah, di ban tubeless kan biasanya kita menggunakan cairan anti bocor juga ya. Nah, ini anti bocornya ini menyebabkan suatu permasalahan di pentil saya. Karena sebelumnya pada saat itu saya ingin lakukan pompa di ban belakang ya. Tapi begitu dipompa tuh anginnya seperti tidak masuk, kayak mampet gitu kan. Akhirnya saya coba searching, pas saya bongkar sendiri itu ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya. Ini pentilnya tertutup oleh cairan anti bocor. Ya, cukup menyedihkan sih. Karena saya menggunakan cairan anti bocor kurang lebih udah 2 tahun ya. Ini ketika saya bongkar, dia akhirnya mampet. Karena cairan itu sebenarnya sih kalau emang udah setahun ya harus dibuang aja ya cairannya. Nah, ini akibatnya ketika saya bongkar ya udah ini seperti ini penampakannya. Mampet dan tidak bisa dipompa. Nah, ini adalah pecahan pentilnya. Nah, untuk video bongkar bannya sebenarnya saya ada. Itu tuh saya udah ngerekam, cuman karena error ternyata rekamannya, sehingga saya tidak bisa menunjukkan cara bongkarnya. Tapi kurang lebih sama sih seperti pada saat kita memasangnya kembali, cuman urutannya dibalik aja. Nah, kalian pengen tahu caranya seperti apa? Cara mengganti pentil untuk ban tubeless seperti ini. Mari kita saksikan. Nah, di sini adalah sudah saya bongkar ya. Jadi kita akan menggunakan alat bantu berupa kunci pas ukuran 19 dan ukuran 17. Kalian bisa lihat di video ya seperti apa untuk membuka as roda belakangnya. Nah, ini adalah gear yang sudah saya bongkar juga bersama housingnya. Ini kebetulan kotor, sudah saya bersihkan ya gear sama housingnya. Nah, kalian bisa lihat penampakannya lebih bersih. Nah, ini adalah bos roda bagian kiri khususnya untuk bagian gear ya. Bos roda ini penampakannya antara kiri dan kanan tuh berbeda. Kalau kiri untuk gear, yang kanan untuk tromol. Nah, ini adalah as rodanya. Sebenarnya pada saat perpasang ini seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat di video. Lalu saya juga ada bos roda bagian kanan, ini bagian tromol. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kunci ini ya, untuk mengatur kencengan atau kerenggangan rantai bagian kanan dan bagian kiri. Khusus Vision lama masih menggunakan ini, tapi untuk Vision yang baru sudah tidak menggunakan kunci ini. Ini lebih enak yang lama sih, nyeting kencengan rantainya lebih gampang karena dari nomornya dari 1 sampai 7 seperti itu ya. Nah, ini adalah pentil baru yang saya beli di pasaran murah, ini hanya 2.500 atau 3.500 kok, nggak mahal. Di pentil untuk ban tubeless ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kondisinya masih baru. Nah, ini bagian dalamnya. Pada saat kita mau bongkar ban harus dibuka dulu nih, menggunakan toolkit khusus. Nah, toolkitnya ini. Cuman pas lagi masang sebenarnya sih nggak usah dibongkar. Saya menunjukkan toolkitnya seperti ini ya. Jadi pada saat bongkar ban harus dibuka dulu bagian dalamnya untuk mengurangi tekanan pada ban. Nah, ini kita menggunakan grease atau gemuk. Nanti kita oleskan pada saat pemasangan as roda. Alat tambahannya adalah alat penyongkel. Nah, ini untuk membuka ban ya atau memasang ban. Cutter yang saya gunakan nanti untuk memotong pentil ya. Nanti saya terangkan di video seperti apa. Nah, ini adalah roda belakang dari Yamaha Vision. Ini bagian sisi kanan ya, sisi kiri, karena ini ada karet untuk gearnya. Nah, kalian bisa lihat ya bagian dalamnya ini sebelum saya bongkar itu kotor banget, isinya cairan anti bocor yang sudah berantakan. Ya, hampir menjadi seperti kerikil sih, karena kerikil itu menyebabkan si pentil bannya itu mampet. Nah, ini cara pasangnya. Nah, ini saya bilang tadi di awal ya, kalau ban pelek itu palang itu nggak semuanya khusus untuk ban tubeless. Nah, ini contohnya, karena ini awalnya kalau di awal beli itu sebenarnya mesti menggunakan ban dalam. Kalau kita mau menggunakan ban tubeless, ada cara khusus sih atau trik untuk menggunakan peleknya atau menggunakan pentilnya. Nah, caranya adalah nanti saya tunjukkan di video. Nah, ini kalian bisa lihat ya, karena bukan khusus untuk tuh ada gapnya.
karena peleknya bukan untuk pentil tubeless, maka tadi ada gap yang kalian bisa lihat di video. Nah, caranya kita potong dulu nih bagian ini. Jadi kita potong, nanti karetnya akan menjadi 3 bagian. Potong dengan menggunakan cutter, perlahan saja sambil diputar. Nah, ketika terlepas seperti ini ya, menjadi 3 bagian. Nah, bagian tengah yang kecil tadi tuh, ini bagian besarnya kita copot dulu, yang kecilnya saya buang aja, ini udah nggak kepake. Yang ini kita copot dulu, kita tukar sama yang tadi sudah dipotong ya. Jadi nanti biar satu sisinya itu nempel dengan bibir pelek. Nah, seperti ini. Kita pasang seperti ini dulu. Nanti kan rata tuh. Nah, kita bisa pasang dari bawahnya seperti ini. Kita masukkan karet yang tadi tidak dipotong ya. Nah, karetnya seperti ini. Madepnya ke atas ya. Di video cukup jelas sih. Kita pasang aja. Kita dorong. Yap. Kita pasang ringnya. Setelah kita pasang ringnya, kita pasang murnya. Murnya ada 2 ya. Kita pasang dulu 1. Jadi kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas ukuran 14. 14. Kunci bawaan motor pasti ada kok nomor 14. Seperti ini. Kita pasang lagi murnya 1-nya. Kita kencangkan juga ya sesuai dengan arah jarum jam. Nah, kita kencangkan saja seperti itu. Jika sudah selesai, nah penampakan seperti ini nih. Kalian bisa lihat ya bagian bawahnya tuh rapet kan. Nah, sekarang cara pasang bannya kita masukkan ke dalam pelek. Kita alaskan dulu dengan koran supaya tidak merusak bibir pelek ya. Karena saya pasangnya di bata blok. Nah, seperti ini. Ditaruh secara perlahan. Untuk nanti mempermudah pada saat pemasangan, kita lumuri dulu nih sisi bibir bannya dengan menggunakan oli ya. Tidak perlu oli baru, oli bekas saja nggak apa-apa. Ini kebetulan masih ada sisa oli. Pada saat itu kan saya bikin video cara mengganti oli mesin mobil ya. Nah, ini sisanya. Pakai oli bekas aja sih, saran saya sih. Kebetulan saya oli bekasnya habis. Nah, kita tutup aja. Nanti kita oleskan di kedua sisi ya. Ini saya hanya nyontohkan yang di sisi satunya. Nanti sisi satunya kalian olesin juga nih, sisi kanan, sisi kirinya juga harus diolesin. Kurang lebih seperti ini. Oleskan cara merata ya, melingkar. Nah, caranya adalah kita masukkan cara berlawanan, jangan di arah pentil, tapi berlawanan ya. Kalian bisa contoh seperti ini. Menggunakan kunci pas juga sebagai alat bantu ya, buat nahan. Untuk cara pemasangannya kalian bisa lihat di video ya. Kita injak bagian sisinya juga supaya gampang masuk. Di video saya percepat saja. Nanti ada tinggal yang bagian dikit itu nggak saya congkel, cukup kita tekan aja dia akan masuk dengan sendirinya. Karena sudah licin sih bagian sisi bannya. Nah, ini ada sisi, tinggal kita dorong aja, masuk. Nah, kalian bisa lihat ya, sisi satunya juga udah masuk, tinggal kita pompa. Karena saya nggak punya angin kompresor, saya pompa dengan menggunakan pompa sepeda ya. Saran saya sih kalau ban dari kempes gini mendingan pakai angin kompresor ya, nggak capek. Kalau pakai pompa sepeda nih, aduh, capek banget sumpah. Harus pompa berkali-kali. Saya nggak bisa sekali pompa, ini bisa 3 kali sampai 4 kali pompa, itu pun pakai istirahat dulu karena udah keringetan. Nah, ini penampakan tromolnya. Tromolnya nggak saya copot ya, supaya gampang nanti masangnya. Nah, ini as rodanya. Kita pasangkan dulu dengan pinnya ya, pin pengatur kencangan atau kendoran rantai seperti ini. Nah, ini adalah bagian sisi kirinya. Kita masukkan aja sesuai dengan housing gearnya ya. Ada 4. Itu udah lubangnya, gampang kok masukinnya. Tinggal ditekan, nanti dia akan rata dengan sendirinya. Yap, seperti itu. Kita masukkan secara perlahan. Yang paling agak tricky itu masukkan bagian kanannya karena dia ada tromol, tapi cukup mudah jika kalian sudah tahu triknya ya. Kita masukkan secara perlahan aja. Nanti diangkat sedikit rodanya, tinggal pasin, dia akan rapat seperti ini. Dia akan diatur dikit, di setel dikit, rapat seperti ini ya, gampang kan?
Lalu kita pasang bosnya ya, bos rodanya. Nah, kita pasang dulu rantainya. Rantainya ini kalian bisa lihat caranya seperti apa. Kita majukan dulu nih rodanya seperti ini, kita majukan. Lalu kita putar secara perlahan sampai rantainya masuk dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita lumuri as rodanya dengan gemuk ya, supaya licin. Nah, ini kita lumuri saja. Lumuri secara tipis-tipis, saya percepat videonya ya. Kalian bisa lihat di gambar kok, gampang. Nah, jika sudah selesai, baru kita pasang bos rodanya. Bos roda bagian kiri ya, khusus gear. Mudah kok, tinggal dimasukkan saja. Ini bannya kita angkat sedikit supaya pemasangan as rodanya menjadi mudah. Nah, tinggal didorong saja. Kita bisa dorong secara perlahan. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan ini ya, batu untuk menggajal rodanya supaya lebih tinggi. Kita dorong aja perlahan ya. Bisa dipukul-pukul kecil-kecil dengan menggunakan kunci pas. Dia akan masuk dengan sendirinya kalau lubangnya sudah pas. Nah, terus. Seperti ini. Nah, kita lihat di bagian sisi kanan ya. Nah, kita menggunakan bos roda juga. Ini pemasangannya juga gampang kok. Saya akan tunjukkan dari atas seperti apa penampakannya. Nah, saya akan tunjukkan video dari atas ya. Nah, cukup mudah sih. Sudah terpasang, tinggal kita masukkan saja as rodanya seperti ini. Tinggal dipukul aja secara perlahan sampai dia mentok. Nah, kalau posisinya kurang tepat, nah kita bisa angkat sedikit ya. Set, tinggal kita pukul lagi hingga keluar. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan ini ya, penahannya rantai ya. Kita pasang di nomor 3 karena setelan di sebelumnya adalah nomor 3. Seperti ini, tinggal kita pasang yang tromolnya. Kita masukkan ke paha rem. Paha rem tuh yang besi yang atasnya tuh, yang warna abu-abu atau silver. Nah, ini ada lubangnya, tinggal kalian paskan saja. Kalau di video dari samping kurang terlihat jelas, nanti saya tunjukkan dari arah belakang ya. Karena situ tengah-tengahnya sebenarnya ada lubangnya sih. Ini saya peragakan ulang ya, kurang lebih seperti ini. Set, nah ada lubangnya kan, tinggal saya masukkan saja isinya. Nah, kita ambil baut penguncinya ya. Nah, untuk baut penguncinya ini tinggal kalian setel aja dengan kekencangan rem belakangnya. Jadi kalian diputer, diinjak rem, diputer, diinjak rem. Udah cukup jelas sih kalau kalian lihat di video. Untuk mempermudah kita pakai kunci pas ya, ukuran 14. Kita puter sampai dirasa sudah cukup kencang. Tinggal kita tes. Saya masukkan gigi 1 ya. Ya, berfungsi dengan baik ya. Cukup mudah kan? Semoga sih pengalaman yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalian juga pernah mengalami kejadiannya, cuman karena belum tahu tips atau caranya, kalian minta tolong ke tukang tambal ban. Sebenarnya sih itu bisa kita lakukan sendiri ya di rumah dengan alat bantu yang cukup sederhana. Ya, begitulah videonya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like channel ini jika bermanfaat, dan aktifkan lonceng di gadget kalian. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah!